Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Baik, insyaallah pada pertemuan yang kedua malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni kitab Al-Arabiyyatu baina yadaika. Al-Arabiyyah maknahu bahasa Arab. Baina itu artinya di antara. Yadaik, yadun itu artinya tangan. Kalau yadaik berarti ada tangan. Ka itu kembali kepada kamu, yang masdarnya, domirnya kepada anta. Berarti kalau disebutkan al-arabiyyatu baina yadaika, bahasa Arab di antara kedua tanganmu, maksudnya adalah bahasa Arab di dalam genggaman tangan kita. Jadi yang dimaksud dengan buku ini adalah yakni bahasa Arab berada di genggaman kita. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang nama-nama negara, kemudian orang yang berada dari negara tersebut, kemudian misalkan dia bernegarawan Mesir, maka kalau dia laki-laki dia menjadi apa? Misri, ya, pakai iya di ujungnya. Kalau misalkan dia perempuan, tinggal ditambah tamar butohnya lagi di ujungnya. Jadinya Misriyah. Nah, kalau dia seorang orang Turki, laki-laki, bahasa Arabnya Turki. Ya, ada ya-nya di ujung. Kalau dia seorang orang Turki tapi dia perempuan, tinggal ditambah ta'u tamar butoh di ujungnya, makanya menjadi Turkiyah. Nah, Turkiyah. Taib. Sekarang kita ada beberapa kosakata tambahan sebelum kita memulai masuk ke al-hiwar ats-tsalits. Percakapan yang ketiga, di situ ada kata-kata yang perlu kita pelajari. Yang pertama ada akhun, ya, akhun. Baik, ikuti setelah akhun, apa artinya akhun? Saudara laki. Saudara laki-laki. Ini akun. Nah, kita sering bilang akhi. Kalau akhi itu bukan kayak gini ya tulisannya, bukan seperti itu. Tetapi akhi yang sering antum bilang kalau bertemu sama teman antum, itu akhi seperti ini. Akhi. Nah, akhi ini saudaraku. Saudaraku. Nah, dia ditambah ya, menjadi kepemilikan jadinya. Saudaraku. Nah, sedangkan kalau perempuan, kalau yang tadi saudara laki-laki itu bahasa Arabnya apa? Akhun. Adapun saudara perempuan bahasa Arabnya ukhtun. Ukhtun. Nah, ukhtun. Makanya antum kalau dulu kan sering bilang ukhti. Artinya apa ini tadi? Ukhtun apa? Saudara. Oh iya, saudara. Saudara. Sebenarnya udah cukup saudara. Perempuan. Baik. Nah,
Kalaupun misalkan kita mau tambah saudari perempuan saya, makanya jadi apa dia? Ukti. Tinggal tambah dia di ujung. Oh. Nah. Saudara perempuan. Saudara perempuan. Saudara perempuan ukti. Ya, ini menandakan iya-nya ini menandakan kepemilikan. Ya, ada iya itu menandakan kepemilikan dari saudara kita ataupun saudari kita. Nah, contoh misal lagi, kan bahasa Arabnya pena itu apa? Kolamun ya. Kolamun. Nah, kalau kita mau bilang pena saya, tinggal ditambah apa? Ya. Tinggal tambah aja ya di belakangnya. Kolami jadinya. Jadi kolami, gitu ya. Bukan kolamun anak, bukan. Pena saya, ini pena saya, kolamun anak. Enggak, bukan ya. Kalau antum baru belajar, nota hari belajar nggak apa-apa bilang kolamun anak. Kolamun anak apa artinya? Pena saya juga. Bahasa. Tapi ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya bahasa Arab sendiri. Sama seperti ini. Bahasa Arabnya rumah apa? Kita udah belajar. Baitun. Kalau sakit apa? Maridun kan? Atau maut. Kalau rumah sakit apa? Baitun maridun. Salah. Ya. Tapi mustasfa. Itu juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga kayak gitu. Bahasa Inggris misalkan. Bahasa Inggrisnya rumah apa? House. Sakit? Rumah sakit apa? Hospital. Hospital. Begitu juga bahasa Arab. Jadi tidak bisa kita bilang apa tadi, pena saya itu kolamun anak. Tidak. Tapi tinggal tambah ya aja gitu. Ya itu menandakan kepemilikan saya. Nah, yang mati. Ini tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan saya. Contohnya lagi, bahasa Arabnya buku apa? Kita. Kita pun. Nah, kalau buku saya berarti apa? Kita bi. Gampang kan? Kita. Ada yang mati. Kita bi. Jadinya buku saya. Buku. Ini artinya buku secara umum. Baik, sampai sini mudah kan? Mudah ya? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita kembali ke sini. Mudzakkar. Mudzakkar itu artinya laki-laki ya, laki-laki. Kalau muannas itu perempuan. Nah, untuk dua ini dalam bahasa Arab, benda ataupun perempuan dan yang lainnya ataupun orang itu jika di ujungnya ada ta utama marbuthah itu ta yang seperti ini atau ta ini. Nah, itu maka dia disebut muannas, perempuan. Ya, maka dia disebut dengan muannas, perempuan. Contohnya, kalau bahasa Arabnya pelajar atau murid itu bahasa Arabnya tolibun. Nah, tolib. Nah, artinya murid ya. Murid LK. Nah, kalau dia misalkan murid perempuan, tinggal tambah tahu tamar putih di ujungnya.
maka menjadi Tolibatun. tolibatun. Jadilah tolibatun. Tolibatun. Jadilah dia murid perempuan. Murid perempuan. Contohnya lagi. This is nine. Muhandis, ya. Bahasa Arabnya ada muhandis. Muhandis apa artinya? Kalian tahu? Insinyur. Muhandisun. Ada yang bilang arsitek, ada yang bilang insinyur. Muhandis. Arsitek. Ada live streamingnya kalau di sini. Ada juga. Kalau misalkan dia Kelas. insinyurnya perempuan, maka jadinya apa? Muhandisatun. Ya, itu caranya seperti itu. Muhandisatun. Nah, Muhandiras. dia kaidahnya seperti ini. Kaidahnya seperti ini. Ditambahkan ini, kemudian harokat yang terakhirnya dijadikan dia fathah. Fathah. Sama seperti tolibun. Tolibun ini kan dia murid tapi laki-laki. Kalau dia murid tetapi perempuan, tolibatun. Jadi harokat yang terakhirnya dijadikan fathah. Kemudian ditambah apa namanya? Ta'u tamar. Jadilah tolibatun. Baik. Apa tadi artinya muhandisatun? Insinyur juga. Ini perempuan. Insinyur wati ya. Kayak ini kan santri. Kalau ini santri wati. Santriwan, santriwan. Apa lagi? Itu ada kata yang berbeda. Nah, sodik. Itu ada juga disebutnya dengan sodik. Teman laki-laki. Sodik. Sodik. Maka kalau ada orang namanya sodik artinya apa? Teman. Teman laki-laki. Sodik. Berarti kalau dia teman perempuan, gimana cara ubahnya? Sodikatun. Ya, ingat ini ya. Dijadikan dia fathah. Makanya pekerja-pekerja di Masjid Nabawi itu yang biasa tukang sapu, terus apa lagi namanya ya? Sodik. Yang suka lipat sejadah, ada yang bawa air zam-zam biasanya, yang ngisi air zam-zam. Itu kalau antum mau panggil sodik. Sodik. Panggilannya sodik ya. Khusus buat mereka, teman. Tapi kalau yang kayak pakaiannya rapi yang di depan-depan itu Masjid Nabawi yang pakaian dia pakai seperti ini, simak. Seperti iqal yang hitam itu, antum manggil jangan sodik, nanti tersinggung ya. Manggilnya syekh, ya syekh. Syekh itu maknanya tiga. Syekh. Syekhul ya. Syekhul. Syekh ini artinya bisa jadi tiga, bahkan lebih. Yang pertama orang tua. Orang tua juga ya. Artinya bisa jadi orang tua. Yang kemudian orang yang kita anggap berilmu. Berilmu. Kemudian artinya bisa juga orang yang lihat, orang yang dihargai. Nah, makanya kalau di sana di Madinah itu atau di UIM, kami
Sesama pelajar itu memanggil teman itu dengan sapaan Syekh. Syekh. Jadi bukan berarti Syekh itu harus orang yang ilmu ataupun orang yang tua, tapi adalah orang yang kita hargai. Dan ketika kita menghargai sahabat kita, maka manggilnya dengan nama Syekh ataupun Ustaz. Kalau lagi kumpul nih sama Tolib Indonesia, biasanya manggilnya Ustaz. Nah, begitu. Tapi lebih sering juga manggilnya menggunakan kata Syekh. Nah, jadi nanti kalau manggil teman antum Syekh, nggak apa-apa. Karena kita yang kita maksud itu adalah yang di bagian ini, bukan ini ya. Aja tes cukup teman antum. Kalau yang saya maksud ini. Jadi maknanya gitu. Ya, Syekh. Kembali ke papan tulis. Nah, tabib. Di situ ada kata-kata tabib ya. Muat ini. Nah, di sini aja. Nah, kita lihat di buku itu ada bahasa Arabnya juga di situ. Tabib. Apa artinya tabib? Baik. Qulu ba'da qawlihi tabibun. Apa artinya tabib? Dokter. Nah, makanya kita bisa sering bilang kan tabib. Jadi tabib nih. Jadi tabib itu artinya dokter ya. Nah, gimana caranya mengubahnya kalau misalkan dokternya perempuan? Bagaimana kaidahnya? Tambah butuh, kemudian harokat terakhirnya dijadikan fathah, maka menjadi tabiban. Dan nanti dokter perempuan. Nah, siapa yang cita-cita jadi dokter ada? Ada? Ada. Ke sini. Ayo. Bro. Silakan ditulis dulu. Tapi nama saya. Ustaz Erwin, berarti kalau dokterku bisa jadi Tobibi gitu ya? Ya, dokterku. Dokterku, Tobibi. Kalau Habibti apa Habibti? Habibti itu kasih dulu ya? Habibi apa? Kasih. Habibti. Oh, Habibti.
Ini sudah ditulis? Ini sudah? Sudah. Seperti yang sudah tadi. Lagi. Kalau perempuan apa? Baca nggak? Sabun ini artinya apa? Nah, perhatikan. Ini perlu. Sabun. Itu artinya dong. Tapi kalau untuk perempuan jadinya apa? Bukan. Kan tadi kan kita kan kalau dia dokter laki-laki Tobi pun, kalau untuk dokter yang perempuan Tobi betul. Sekarang yang bahasa Arabnya jomblo, sabun dia bahasa Arabnya jomblo. Kalau dia perempuan tapi jomblo, apa? Bukan betul, dia ada bahasa Arabnya tersendiri. Spesial. 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 Jomblo, artinya sama jomblo. Jomblo mati. Berarti kamu jomblo apa bahasa Arabnya? Anta. Kalau perempuan jomblo apa? Anti asbab. Belum bukan asbatun ya, bukan asbatun karena dia memang ada bahasa khususnya. Nah, seperti kalau yang sudah seperti ada khusus ini tidak perlu duduk lagi. Sama juga seperti matahari. Matahari itu bahasa Arabnya apa? Syamsun. Ya, tidak perlu menjadi syamsatun, nggak perlu. Ya, tetapi dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang selalu ada pasangannya itu pasti ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Seperti yang malam sama siang. Siang apa? Nahar. Kalau malam lailun atau lailatun. Ya. Nah, kalau di Al-Qur'an itu matahari itu dikatakan dia sebagai perempuan. Syams. Syams.
Ya, shinnya di awal, yang salah. Matahari. Nah, sedangkan kalau bulan itu apa? Komar. Komar artinya bulan. Makanya ada nama orang cewek itu namanya bulan. Tapi nggak ada perempuan. Tidak ada nama orang yang mana matahari yang secara langsung tidak ada nama orang. Syams. Ya. Komar. Tapi nama orang ada Komar. Baik. Nah, ini dari mana kita bisa tahu kalau laki-laki itu matahari itu laki-laki, sedangkan bulan perempuan? Dari Al-Quran. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan. Ketika disebut qamar, falamma ra'asy-syamsa bazighatan. Qala hadza. Betul nggak ya? Atau kebalik? Coba lihat di Al-Quran, falamma ra'asy-syamsa. Di surat ini cerita tentang Nabi Ibrahim ketika ingin mencari Tuhan. Salah, itu balik. Itu kembali. Syams itu, Komar itu laki-laki. Bulan. Sudah ketemu? Ada ketemu? Terus saja cerita orang yang mencari Tuhan ketika Ibrahim surat. Coba baca kena ini. Pada umat. Sedangkan matahari itu sebagai perempuan. Padahal kalau dari segi cahaya, cahayanya paling tahu kutubakum di safhah sadisah. Silakan dibuka bukunya di halaman 6.
alaikum. Ala itu artinya atas, kum itu kalian, domir antum. Keselamatan atas kalian semuanya. Wa alaikumussalam. Wa artinya apa? Dan ya, wa itu artinya dan. Alaikum dan atas kalian juga keselamatan. Baik. Ahmad dan Ahmad berkata, "Hadza akhi." Nah, mana hadza? Kita sudah belajar hadza kemarin. Ini ya untuk menunjukkan orang yang dekat atau benda yang dekat itu menggunakan hadza kalau dia bentuknya mutak. Untuk yang laki-laki, kalau yang perempuan apa menggunakannya? Hadhihi ya. Baik. Hadza akhi. Berarti apa artinya hadza akhi? Ini saudara saya, laki-laki atau perempuan? Karena makanya akun ya. Kemudian huwa mudarris. Huwa, ma mana huwa? Ya, laki-laki ya. Huwa. Iya. Nah, kalau perempuan iya. Artinya sama, iya. Tapi untuk perempuan. Baik. Huwa muhandis. Huwa mudarris. Kemudian Badar melanjutkan ahlan wa sahlan. Apa artinya ahlan wa sahlan? Selamat datang. Ya. Ahlan. Kemudian Ahmad, hadza sadiqi. Apa artinya sadiq tadi? Teman. Kalau dia menggunakan sadiqi berarti temanku atau teman saya. Ini teman saya. Huwa muhandis. Nah, huwa itu menunjukkan apa? Dia. Muhandis apa? Insinyur. Baik. Kemudian yang di bawahnya ahlan wa sahlan lagi artinya apa tadi? Selamat datang. Ma'assalamah. Apa artinya ma'assalamah? Dengan keselamatan. Ini biasanya diucapkan untuk kata perpisahan. Ma'assalamah. Atau untuk orang yang mau berpisah, mau pergi, itu ma'assalamah dengan keselamatan maksudnya. Doa. Baik. Kemudian bawahnya ada hibaru tsalits. Al-hibaru ats-tsalits bagian ba. Baik. Di situ ada 4 orang akhwat. Ukhtun, ukhtani, akhwat. Baik, di situ ada nada, ada muda, ada al-ukh. Al-ukh saudara perempuan. Ya, ada nada, ada muda. Muda ya, di Arab. Muda itu perempuan. Firdaus itu perempuan. Baik. Qulu pada qauli assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Hadhihi ukhti. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. هذه صديقتي. هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. Baik, kita artikan. Sekarang siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Ada ya. Ada mengatakan kepada teman-temannya, assalamualaikum, selamatan atas kalian. Kemudian Waalaikumsalam dibalas dengan Waalaikumsalam. Kemudian ada kata lagi hadhihi ukhti. Apa artinya? Ini adalah saudara perempuanku. Nah, perhatikan. Kalau dia menunjukkan sesuatu yang berbentuk perempuan, maka dia menggunakan hadhihi, bukan hadza ya. Sedangkan di atas tadi dia menggunakan hadza karena itu laki-laki. Kalau perempuan maka menggunakan hadhihi. Hadhihi ukhti. Dia tabibah. Apa artinya? Dia adalah seorang dokter. Ya, dokter bukan dokter. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kemudian bawahnya lagi ada berkata hadhihi sadiqati.
Apa artinya? Ini adalah sahabat perempuanku. teman perempuanku. Dia qalibah. Dia adalah seorang Mahasiswa. mahasiswa, atau kalau dia udah dewasa berarti dia mahasiswa. Mahasiswa ya, mahasiswi. Dia adalah mahasiswi. Ya, karena yang kecil nggak tahu mahasiswi itu santriwati lah istilahnya. Ya, itu adalah murid perempuan. Kemudian di bawahnya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ma'assalam. Kemudian di sampingnya itu ada mudarris. Apa arti mudarris? Guru laki. Kalau guru perempuan mudarrisat. Kemudian di situ ada qalibatun. Gambar apa? Gambar anak perempuan. Ya masih juga masih kecil. Berarti kalau mau dijadikan pelajaran lagi tinggal diapakan? Tinggal dihapus sama fotonya menjadilah Nah, di sampingnya ada tabibatun. Apa arti tabibatun tadi? Dokter perempuan. Kalau dokter laki dihapus apanya? Tahu tempat fotonya dihapus. Jadi tabib. Coba yang di bawahnya itu tadrib, latihan sil bainal kalimati was-surati al-munasibah. Sambunglah di antara kalimat atau kata dengan gambar yang sesuai. Ya, sambungkan ya, Pak. Pelajar perempuan sama guru laki-laki cuma disambungkan. Iya, diganti. Kemudian yang di bawahnya itu ada tabibah, ada guru, ada dokter, ada muhandis, insinyur, shodiqah, itu teman perempuan, shodiq, teman laki-laki. Di sambung-sambung. Kata itu menunjukkan seperti ustad untuk yang laki-laki, kalau hati untuk yang perempuan. Nah, digambar ya. Sudah ya, coba. Ini sudah tulis ya? Ganti mic-nya, lemah itu anunya. Baik, syukran, Mak.
Sip.
punya banyak sekali kosakata, termasuk dalam penyebutan seseorang itu menggunakan kata-kata yang berbeda setiapnya. Dalam Al-Quran yang sering kita temui itu ada dua, ada huma, ada dia, ada huma lagi. Benar juga sering kita temui di dalam Al-Quran ya. Ana, nahnu sering kita temui di dalam Al-Quran. Maka setidaknya nanti kalau sudah kita baca ini, kalau kita ketemu ada tulisan yang ana, maka artinya apa? Saya. Kalau di dalam Al-Quran itu kalau ana berarti itu kembalinya ke Allah. Kalau nahnu itu Allah bersama para malaikat Allah biasanya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Nih juga. Kalau kita lagi setelah sholat kan kita ada zikir Allahumma anta salam. Hanya anta. Berarti kepada kamu. Baik. Nih. Qul huwallahu ahad. Iya. Kenapa harus tidak dia? Nah, Allah. Ayo. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antun. Huwa. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Ana. Nahnu. Baik, sekarang kita baca cepat. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Ana nahnu. Coba dihafal saja. Ini namanya coba dihafal. Yang di depan coba dipoto. Share gitu. Apa orang tadi ya? Ada di atasnya. Halamannya urut ya? Yang pertama
Baik, sudah ditulis. Baik, kita baca lagi ya. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Ana nahnu. Dapat? Coba. Masih yuk. Ini apa? Roni apa Roni? Sama. Ada apa? Ada apa? Bang Aris, apa? Keset. Dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Anti antuma antunna, ana nahnu. Ada lagi kamu? Wah, makan lagi apa? Roni. Orang ini nyoba ya? Ada apa? Fadil apa? Dapat apa? Kasih apa? Pokoknya apa? Indra. Oke, sekarang aku ya. Belum. Baik, kamu laki-laki apa? Kamu laki-laki apa? Kamu perempuan apa? Dia perempuan. Dia laki-laki. Huwa. Mereka laki-laki. Huma.
Mereka laki-laki. Mereka perempuan. Kami. Saya. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia perempuan. Mereka berdua. Mereka berdua. Dia berdua. Dia berdua apa? Nah, ini ada kesamaan ya, ada kesamaan. Ini sebenarnya tidak perlu dihafal ini. Jadi ini sebenarnya tidak perlu dihafal. Ini sebenarnya tidak perlu dihafal. Karena ini sama. Berarti yang perlu dihafal ya, Pak? Cuma 10. Ya, jangan terbalik ya. Kalau huma itu dia berdua, baik laki-laki atau perempuan, dia sama huma. Sama juga seperti antuma. Antuma itu buat kamu berdua, mau dia laki-laki atau perempuan tetap sama dia huma. Antuma. Kamu yang berdua. Sedangkan kalau dia kan orang yang kita bicarakan ya goib, dia tidak ada. Dia berdua kan tidak ada orangnya. Dia menggunakannya huma, menggunakan kata. Nah itu kalau yang laki-laki itu perempuan. Kalaupun dia mereka yang banyak mereka dan dia laki-laki, kita ngomongin apa dengan apa? Hum. Kalau mereka banyak, tapi mereka perempuan, maka menggunakan apa? Guna. Saya sendiri apa? Nah ini dia mutlak kan? Mau dia laki-laki, perempuan dia tetap anak laki-laki, kalau perempuan ani tetap sama ya. Ini mau laki-laki, perempuan anak laki-laki, ani perempuan sama ya. Nah itu juga begitu. Nah laki-laki, kami perempuan tetap sama. Nah artinya kamu tetap ya. Nah, dan semua ini itu bentuknya dia mabni. Dia artinya itu apa ya? Tidak bisa diganti ya. Tidak bisa diganti. Kalau misalkan yang mu'rab itu dia bisa berubah ujungnya kayak kitabun. Suatu saat bisa dibaca kitaban. Kitabin juga bisa. Tapi kalau ana semuanya ini tadi ini tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah, tetap lah gitu. Harokat akhirnya itu tidak bisa berubah. Ana tetap ana, tidak bisa menjadi anu, ani, kayak nahnu juga. Nahnu tetap nahnu, tidak bisa menjadi nahna, nahni, tidak bisa. Dia tetaplah dia, tidak bisa menjadi hiu, hiyi, tidak bisa. Tetap dia. Dan ini semuanya itu dia bentuknya tadi apa namanya? Mabni, tidak bisa berubah. Nah kalau yang bisa berubah itu mu'rab. Baik, sampai sini adakah pertanyaan? Sampai sini adakah yang dipertanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham ya? Tirmidz sama talib ya? Sama Tirmidz sama, artinya juga pelajar dia. Talib juga sama, tapi sering dipakai talib. Insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti Ana minta ini dihafal ya, yang tentang domir ini atau ini kata ganti ini dihafal. Artinya apa? Nanti Ana tunjuk secara arem depan ya, maju ke depan. Di pertemuan yang akan datang. Ya, ini penting nih antum hafal nanti. Jadi ketika membaca hadis, antum tahu mana yang mana. Ketika disebutkan dengan antunna, jadi tahu artinya kemana.
Jangan kok. Nah, ya itu nah. Kayak aku nah. Aku nanti apa? Saudara. Tadi kita udah belajar aku nanti apa? Saudara. Saudara. Nah, kalau nah kepemilikan itu kita. Oke, kalau kitab tadi, kitabun itu secara umum artinya apa? Kalau buku saya apa? Kita kan ada ijazahnya, ujungnya. Nah, kalau buku kami, buku kita itu menggunakannya nahnu, ya kan? Nahnu kan tandanya n nih, tandanya n. Oke, dia panjang. Nah, kalau masih seperti ini, aku nah berarti artinya apa? Saudara kami. Saudara kami, saudara kita. Nah, artinya ini artinya saudara kita. Nanti kita belajar lagi nih. Kita menjadi buku dia perempuan, buku dia laki-laki, apa? Ada kayak kita buha, ada. Kitab kamu laki-laki apa? Kita buka. Kalau kitab kamu perempuan, kita buki. Jadi kita belajar lagi di sini. Baik. Ada lagi pertanyaan? Insyaallah sudah jelas ya. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mungkin bisa disampaikan, maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.